anak-anak ibu sekalian semua mengaktifkan kehadirannya, jangan absen. Ya. Pertama, ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ingat, ini kelompok mawar, ya ingat. Ini kelompok melati. Ini kelompok matahari. Ingat masing-masing kelompoknya. Berarti sekarang sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu minta salah satu dari kamu ke depan mimpin, bernyanyi dan berdoa. Siapa yang bisa? Ayo maju ke depan aku. Ini. Silakan. Mari kita menyanyikan lagu Bekerja Bagi Kristus. Berdiri ya. Lama ku cari-cari tapi dua tidaknya. Kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pagi hari ini kami sudah berkumpul. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai pelajaran kami. Buatlah pelajaran kami hari ini bisa berjalan dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, hanya ini doa kami yang berguna. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Materi pelajaran kita pada pagi ini adalah semua pandangannya ke depan. Kemampuan dan keterbatasanku. Apa yang aku coba ucapkan sekali lagi? Kemampuan dan keterbatasanku. Ya, bagus. Ibu mau tanya lagi. Siapa yang tahu tentang kemampuan dan keterbatasanku? Belum tahu ya, karena belum ibu jelaskan. Sekarang dengarkan baik-baik penjelasan dari ibu. Apa itu kemampuan dan apa itu keterbatasan? Kemampuan adalah keterampilan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, keterampilan yang dimiliki oleh setiap manusia yang sudah kita peroleh dari Allah sejak kita dilahirkan. Itulah pengertian singkat tentang kemampuan. Sedangkan keterbatasan adalah kekurangan yang ada dalam diri setiap manusia. Ingat, kemampuan itu adalah keterampilan
yang kita peroleh sejak kita dilahirkan oleh Allah. Berarti antara kemampuan si A dengan si B sama? Enggak. Kemampuan setiap manusia itu pasti berbeda. Kemampuan Tasya dengan si Naila masih berbeda. Kemampuan Naila dengan si Mila masih berbeda. Berarti dengan kata lain, setiap manusia mempunyai kemampuan atau keterampilan itu berbeda. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Dengarkan bagus-bagus, karena apa? Di dalam cerita ini nanti menceritakan bagaimana itu kemampuan yang dimilikinya, juga kekurangan dan keterbatasannya. Dan dari cerita ini juga nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang akan kamu jawab. Jadi perhatiannya dengarkan semua ya, dengarkan semua. Judul ceritanya yaitu tentang seorang anak yang mempunyai kemampuan. Ya, dengarkan. Judul ceritanya yaitu Aku Bisa. Agatha adalah seorang anak yang duduk di sekolah dasar sama seperti kamu ya, yang dia bersekolah di salah satu kota di Pematang Siantar. Ayahnya adalah seorang pegawai swasta dan ibunya berjualan di rumah. Agatha mempunyai kemampuan yaitu di dalam musik, yaitu permainan piano. Tapi di samping kemampuannya bermain musik, dia juga mempunyai keterbatasan, kekurangan, yaitu dalam masalah pendengaran. Ya. Pada suatu waktu di sekolah di mana Agatha itu tinggal mengadakan perlombaan musik. Agatha mengikuti perlombaan itu. Nah, apa yang terjadi nakku? Semua teman-teman Agatha menghina, mengejek Agatha. Karena apa? Permainan pianonya sangat jelek. Sehingga teman-temannya menghina Agatha. Apa yang dikatakan oleh teman-temannya? Mana mungkin seorang Agatha yang tuli, punya masalah pendengaran, bisa bermain musik. Nah, mendengar ejekan dari teman-temannya, Agatha itu pulang ke rumah, menangis, mengadu kepada orang tuanya. Dan pada suatu hari juga, Agatha dibawa berkunjung oleh orang tuanya ke salah satu panti asuhan. Yang di situ semua terdiri dari anak-anak yang kekurangan fisik. Nah, apa yang kemudian yang dikatakan suster kepala itu kepada Agatha? Kalau kamu punya masalah besar, jangan pernah katakan, Yesus, aku punya masalah. Tapi katakanlah, hai masalah, aku punya Yesus. Dalam Yesus, aku akan sanggup melawan masalah itu. Itulah yang dikatakan suster kepala yang mengelola panti asuhan tadi. Nah, anak-anak, apa kemudian yang terjadi pada diri Agatha? Dia menyadari kekeliruannya yang selama ini, dia menyesali kekeliruannya, dia selama ini putus asa dengan kekurangannya. Setelah mendengar nasihat dari suster tadi, dia mulai berubah. Ya, dari putus asa tadi, dia tidak lagi putus asa. Dia memohon kepada Tuhan, ya, petunjuk dari Tuhan, supaya dia diberi kekuatan, supaya dia mampu menerima kekurangannya. Kekurangannya tadi dalam masalah pendengaran. Maka, apa kemudian yang terjadi, nakku? Agatha mulai membuat jadwal latihan. Selama 6 bulan, Agatha itu membuat jadwal latihan. Dia susun jadwal berlatih bermain musik.
Sambil dia tekun bermain musik tadi, dia tidak lupa mohon bimbingan, mohon kekuatan daripada Tuhan. Sehingga dia menulis sebaik-baik dan diletakkan di atas pianonya. Apa katanya di situ yang Yesus Agatha? Bersama Yesus, aku pasti bisa. Dia mengatakan, kalau bersama Yesus, aku pasti bisa mengalahkan segala-galanya. Itu yang dikatakan Agatha. Nah, itu terjadi. Setelah beberapa bulan kemudian, Agatha mengikuti festival kembali. Dan Agatha bersama orang tuanya mengikuti perlombaan itu. Makanya ketika tiba giliran Agatha, dia maju ke depan dengan yakin dan pasti, kemudian duduk di depan pianonya. Dengan menutup mata, Agatha memainkan pianonya. Setelah selesai permainan pianonya, Agatha tadi membuka matanya. Nah, apa kemudian yang dilihatnya? Semua hadirin yang ada di situ berdiri dan bertepuk tangan. Mengapa mereka bertepuk tangan? Karena permainan piano Agatha tadi mengagumkan, sangat bagus. Semua terheran-heran. Mengapa seorang Agatha yang punya masalah pendengaran bisa bermain piano? Karena dilatih ya, dia rajin berlatih. Dan lebih menggembirakan lagi, seorang Agatha tadi ya terpilih menjadi pemenang pada perlombaan piano tersebut, dan dia juga terpilih mewakili perlombaan ke tingkat nasional. Akhirnya seorang Agatha yang mempunyai kemampuan bermain piano tapi juga mempunyai kekurangan dalam bidang pendengaran berhasil menunjukkan kemampuannya, dan dia terpilih menjadi utusan untuk ke tingkat nasional. Nah, sekarang ceritanya hanya sampai di sini. Sekarang ibu mau membagikan lembar kerja. Lembar kerja. Sudah dapat semua LKPD-nya, Nakku? Sudah, Bu. Sekarang coba diangkat LKPD-nya. Angkat semua gini, buat gini, ya, dua tangan. Ayo, sudah? Sudah, Bu. Ya, sekarang turunkan. Di sini ada pertanyaan, kan? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Nanti kamu jawab di sini, karena ada ini kotak-kotak ini. Di sini kamu jawab nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 5. Coba apa pertanyaan nomor 1? Kita baca sama-sama. Apakah kemampuan yang dimiliki oleh seorang Agatha? Ada dari cerita tadi kan? Ada, Bu. Nomor 2. Apakah keterbatasan yang dimilikinya? Apakah keterbatasan yang dimilikinya ada di cerita? Ada, Bu. Nomor 3. Bagaimana sikap yang dilakukannya dalam menghadapi
dikerjakan.
Sekarang kumpul ya. Kumpul LKPD-nya. Ya. Ya, perhatikan semua ke depan. Nggak ada yang lagi kerjanya di situ. Seperti tadi Ibu katakan bahwa kemampuan setiap orang itu berbeda-beda, ya. Ada yang dia mampu bernyanyi, seperti kata tadi dia mampu bermain viola, bermain piano, ya. Nah, Pasya dia misalnya mampu bermain sepak bola. Kalau misalnya dia mampu menari, kan berbeda-beda kemampuan setiap manusia ya, pasti tidak sama. Nah, keterbatasan, kekurangan juga pasti tidak sama. Mila misalnya mampu dia membaca, tapi Mila belum tentu bisa bernyanyi. Adel misalnya dia ahli dalam bidang tarik suara, tapi belum tentu dia bisa bermain musik. Naila, misalnya dia kan bagus suara Naila ya, dia bisa pintar nyanyi, belum tentu dia bisa bermain seruling. Iya, berarti di samping kemampuan, setiap manusia juga mempunyai keterbatasan, kekurangan. Nah, dalam menghadapi ini tadi, apakah kita itu harus putus asa? Tidak. Harus putus asa? Tidak. Sikap putus asa itu dalam diri kita harus dibuang jauh-jauh. Kalau itu kita pelihara, maka kemampuan tadi tidak bisa berkembang. Contohnya dari cerita tadi ya, Agatha mempunyai kemampuan bermain piano. Apa yang dilakukannya? Dia membuat jadwal latihan secara rapi dan bagus. Dia mempunyai keterbatasan. Pada awalnya dia putus asa, tapi setelah mendengar nasihat dari suster, maka dia mohon ampun kepada Tuhan. Dia mulai menyadari bahwa keterbatasannya itu juga berasal dari siapa?
mengembangkan kemampuannya, ya, bermain piano. Dan akhirnya itu terbukti membuahkan hasil. Dia terpilih menjadi juara 1 dalam bermain piano. Dan dia terpilih kembali mengikuti perlombaan piano untuk tingkat nasional. Nah, sekarang kembali Bu Radi membagikan LKPD. Perhatikan semua ke depan. Di situ ada kotak begini kan? Ini ada nomor, terus kemampuan. Ini misalnya nomor 1. Apa di situ, Nasur? Bernyanyi. Nomor 2, dia mampu apa? Membaca. Nomor 3, Menari. 4, Melukis. 5, Memainkan alat musik. di sini ada kotak kosong. Nah, Bu jelaskan. Misalnya Naila, kemampuannya itu dalam bidang bernyanyi. Nah, di sini kamu contoh di mana bernyanyi. Buat yang benar begini. Dalam diri Naila tidak hanya 1 kemampuannya. Misalnya dia lagi pentas menari, contohnya lagi begini. Lagi Naila, bisa lagi dia misalnya membaca. Berarti Naila di sini mempunyai berapa kemampuan? 3. Dalam bidang bernyanyi, membaca, dan menari. Contoh lagi siapa ini? Si Nia. Kalau Nia mampu. Lihat ini kemampuan ini. Bernyanyi, membaca, menari, melukis, memainkan alat musik. Tidak di sini memang benar-benar kemampuan mampu membawakannya. Kalau melukis misalnya, di sini kamu contoh melukis. Setiap manusia pasti punya kemampuan. Nggak mungkin nggak punya kemampuan. Iya kan? Sekarang begitu cara mengerjakannya ya. Kamu contreng dengan tanda benar di kolom yang kosong itu. Tulis dulu nama. Bisa. Kerjakan betul-betul. Pilih di antara 5 itu yang sesuai memang dengan bakat atau kemampuanmu.
Sudah siap semua? Ini ada karton kan? Ya. Buka kartonnya, masing-masing dibuka kartonnya. Lembar LKPD-nya dari masing-masing kelompok, kau lanjutkan di sini. Ayo, beraturan bikin, bagus. Dilihat dia. Kalau muat bergejer, gejer. Kalau nggak dua di atas, dua di bawah. Nah ini, cantik dia kan seperti ini. Lem dulu kertasnya, lem dulu jawaban kita tadi. Lenjerkan. Di sini dilem, di sini. Iya, lenjerkan. Ini ada. Oh, lem dia. Ini baca, ini ngomong. Lenjerkan dia ya. Begini. Kalau 3-3 dia nggak muat. Jawab 2. Lem kertasnya, lenjerkan di karton. Ya. Udah di sini. Sudah lengket? Berapa lagi yang belum terlengketkan? 1. Ayo, lengketkan. Jangan jatuh ambil lemnya. Nanti kan jadi apa karton pen ini? Kalau sudah siap, tulis nama kelompoknya. Kelompoknya aja. Kelompok mawar gitu. Disampaikan aja boleh. Tulis kelompok apa tadi?
Pakai spidol. Iya. Tulis nama kelompok. Tulis kelompok, tulis namanya.
Sekarang setiap ketua kelompok maju ke depan dengan membawa LKPD-nya. Bawa. Ayo. Mana satu lagi nih? Belum datang. Cetarkan. Iya. Jangan saling bersentuhan. Sudah nampak semua kan? Nah, itu adalah hasil dari LKPD tadi. Masing-masing kelompok sudah tertera di karton. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kamu mempraktekkan kemampuan yang telah kamu tuliskan di LKPD tadi. Sekarang dari saya dulu. Yang lain mendengarkan. Iya. Yang lain mendengarkan dengan bagus. Maju terus, sebentar lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tepuk tangan. Ya, kemampuan membaca. Manusia memiliki kekurangan sekaligus kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan itu merupakan anugerah Allah, sehingga setiap orang wajib untuk mengembangkannya demi kemuliaan Allah dan kesejahteraan umat manusia. Kekurangan yang ada pada seseorang mengingatkan orang lain agar tidak sombong dan tinggi hati, tetapi ia mau membantu orang lain melalui kelebihannya, dan orang lain menutupi kekurangannya dan lain dengan kelebihannya. Berbeda dengan orang lain dengan kelebihan, kekurangan justru harus dikikis dari diri agar menjadi pribadi yang berkembang, saling mengasihi sebagai saudara, dan lomba-lomba saling mendahului dan memberi hormat dengan tulus dan ikhlas. Mensyukuri kemampuan dan keterbatasan sebagai anugerah Allah dan bersatu dalam karya pelayanan yang tulus dan ikhlas kepada Allah sesuai anugerah yang diterima. Sudah, tepuk tangan. Si kancil mengejar mangsa, tidak pernah hatinya betah. Masih kecil
rajin membaca, sudah besar semakin pintar, jalan-jalan ke Ciracas. Jangan lupa membeli padi. Jika engkau memang cerdas, hewan apa tanduk di kaki? Tepuk tangan. Silakan dulu Nako, terima kasih karena telah menunjukkan kemampuannya masing-masing. Ya, sekarang perhatikan. Dari pertama kita tadi belajar, Ibu sudah jelaskan tentang kemampuan dan keterbatasan. Siapa yang masih ingat tadi apa yang bilang kemampuan? Naila, apa itu kemampuan? Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Ayo, siapa lagi? Iya, bagus yang dikatakan kemampuan Naila ya. Kemampuan itu adalah keterampilan setiap manusia yang dia peroleh semenjak lahir. Seperti yang dikatakan tadi, ada kemampuannya bermain musik, misalnya ada piano, dalam bidang olahraga, ya, dalam bidang membaca, menari, melukis. Banyak kemampuan yang ada dalam diri kita yang harus kita kembangkan. Semua itu anugerah dari siapa, Nakku? Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Di samping kemampuan, kita juga mempunyai kekurangan atau keterbatasan. Misalnya apa? Misalnya apa kekurangan kita? Nah, ya misalnya kita tidak bisa mendengar, kekurangan, ya. Misalnya badannya pendek, ya. Misalnya kalau sudah tamat SD pun tidak mengenal huruf, suka marah-marah. Itu salah contoh-contoh dari kekurangan atau keterbatasan. Nah, kemampuan yang kita miliki yang berasal dari Tuhan tadi harus kita syukuri. Itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kita caranya bagaimana kita bersyukur? Yaitu dengan melalui berdoa, namanya bernyanyi. Itu cara kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena anugerah yang diberikannya kepada kita, baik itu kemampuan maupun keterbatasan. Pelajaran kita pada hari ini tentang kemampuan dan keterbatasan cukup sampai di sini. Ibu harapkan untuk pertemuan selanjutnya dapat kita belajar dengan lebih bagus lagi ya. Dan Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Ibu sekalian yang tadi telah menampilkan beberapa contoh kemampuan yang dia miliki dan telah kita saksikan bersama-sama. Ya, banyak terima kasih anakku. Sekarang tepuk tangan. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, itu salah satu dari kamu bikin doa. Naik ke satu bidang. Kalau dibilang naik, kalau dan surga Tuhan kami selalu kami pada pagi hari. Dan Yesus kami sudah menyelesaikan acara kami. Semoga azan kami berguna bagi kita sehari-hari. Terima kasih Engkau masih memberkati kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Nakku. Pada kita telah selesai ya. Sekarang sudah bisa istirahat ya.